Kita masih membahas tafsiran surat Al-Baqarah sampai pada tafsiran lafaz al-indzar. A'adzar tahun. Al-indzar ini artinya al-i'lam ma'at takhwif, mengabarkan sesuatu yang di situ ada peringatan. Jadi Nabi SAW ketika Allah Ta'ala tugaskan menyampaikan risalah Allah, itu diberikan dua tugas khusus. Yang pertama basyira. Tugas pertama Nabi itu basyira. Basyira artinya mengabarkan hal-hal yang membahagiakan, mengabarkan hal-hal yang menyenangkan. Seperti apa? Nabi kabarkan tentang surga, kenikmatan surga, kemudian kelezatan di saat melihat Allah di dalam surga, kelezatan dan kenikmatan berkumpul dengan kaum sholihin di dalam surga. Jadi semua informasi yang di dalamnya ada kabar gembira, itulah tugas pertama Nabi, disebut dengan basyira. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dalam tafsir disebutkan basyira, kabar gembira. Jadi kabar gembira ini didahulukan dibanding nadhira. Nah, setelah itu nadhira. Nadhira itu berupa informasi yang di dalamnya ada peringatan dan ancaman, seperti neraka, azab kubur, hari kiamat, ada penyiksaan atau azab di dalam neraka jahanam, di neraka jahim, neraka wail, neraka laz. Itu semuanya nadhira. Nabi fungsinya sebagai pembawa peringatan. Jadi ada dua, ada basyira wa nadhira. Rasulullah sebagai seorang rasul yang mengabarkan hal-hal yang menggembirakan, dan juga ada hal-hal yang berupa peringatan. Dua-duanya harus jalan. Makanya seorang guru, seorang muallim, seorang murabbi, atau seorang dai, dia harus paham konsep ini. Jadi jangan ceramah semuanya enak terus, tidak pernah diberikan peringatan. Semuanya yang sifatnya enak. Atau sebaliknya, ceramahnya isinya menakutkan semua. Itu juga keliru. Harus dua-dua berimbang. Kita juga menyampaikan hal-hal yang menyenangkan. Agama itu orang makin benar beragama makin bahagia, bukan makin stres. Kalau orang beragama dengan baik, kemudian hidupnya makin susah, stres, jiwanya guncang, berarti ada yang salah di dalam praktik keagamaannya. Begitu juga orang yang beragama yang benar tidak lalai, ya, tidak, hidupnya itu tidak habis dalam hal-hal yang sifatnya hanya membuang-buang waktu, sifatnya kelalaian, sifatnya senang-senang saja. Itu juga keliru. Dia harus berimbang. Ada gembira, kabar gembira, busyra, orang yang membawa basyir, yang membawa jadi sifat basyir, bentuknya busyra. Ada kitab namanya Al-Busyra Al-Karim, ada qasidah Busyra Lana. Itu artinya kabar gembira bagi kami. Busyra Lana. Fungsinya sebagai sifat pembawa kabar gembira, basyir.
Nadhir itu juga sama dengan masyhur. Jadi kalau al-indharnya artinya al-i'lam, kabar yang di situ ada peringatan. Fa in khala min at-takhwif fa huwa i'lam wa ikhbar. Kalau kabar tersebut tidak ada peringatan, maka namanya hanya i'lam wa ikhbar. Informasi dan berita saja. Enggak ada peringatan di situ. La indhar. Khatama, kemudian dilanjutkan lafaz khatama. Khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatam, ini lafaz khatam artinya menutup. Khatam. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Di hadis Nabi katakan, ana Muhammad, saya adalah Muhammad, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutup para nabi, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada lagi nabi setelah. Satu ulama di Mesir, kalau tidak salah namanya Abu Zahra, itu menulis kitab khusus terkait masalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tulis dari satu kitab. Kalau kita bacanya khatim artinya cincin. Jadi Rasulullah itu bisa kita sebut khatamun nabiyyin, juga benar, artinya penutup para nabi. Bisa juga kita sebut khatimun nabiyyin. Kalau khatimun nabiyyin, cincinnya para nabi. Dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis bahwa Rasul disebut sebagai khatimun nabiyyin, cincin para nabi. Itu diibaratkan Rasulullah itu seperti mata cincin, sedangkan lingkaran cincinnya itu adalah para nabi, para rasul yang lain. Apa maknanya? Mata cincin ini menjadi hal yang paling terpenting. Artinya mata cincin ini jika tidak ada, maka cincin itu tidak punya keindahan. Tapi kalau mata cincin itu ada, maka cincin itu menjadi indah. Artinya adanya Nabi Muhammad SAW itu di kalangan para rasul, para nabi, itu menjadi seorang nabi yang kehadirannya membuat para nabi lain menjadi mulia, sehingga disebut khatimun nabiyyin. Khatimun nabiyyin, bentuk jamaknya khawatim. Khatim satu cincin, khawatim banyak cincin. Dan memang praktiknya cincin, ulama mengatakan juga sunnah menggunakan cincin. Rasul menggunakan cincin juga di jari kelingking dan di jari manis. Kelingking atau manis ini dianjurkan, tapi paling dianjurkan kelingking. Setelah itu jari manis. Tapi yang tiga ini tidak dianjurkan. Jempol, telunjuk, jari tengah. Pakai lebih dari satu bisa tidak? Khilaf. Ada yang mengatakan tidak ada masalah. Yang penting di jari yang disunahkan tadi bisa kita pakai 2 cincin, tidak ada masalah. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 1 cincin, hanya bisa 1 cincin saja. Ini dikuatkan oleh pendapat para ulama mazhab Maliki. Ya, mereka mengatakan demikian. Dan cincin yang disunahkan bukan cincin emas. Haram bagi laki-laki menggunakan cincin emas. Haram. Di hadis Nabi katakan, hurrima ala rijali ummati al-dhahab wal harir, atau kama qala Rasulullah SAW. Diharamkan bagi laki-laki umatku menggunakan emas dan sutra. Wa wahilla li inafi ummati, namun dihalalkan bagi wanita dari umatku. Kalau perempuan boleh menggunakan cincin emas, kalung emas, tapi laki-laki keharamannya mutlak. Walaupun emasnya itu campuran, tapi di situ masih ada emas sekian persen, tetap haram.
Kalau perempuan dibolehkan. Kalau sutra di sini tidak mutlak haram. Laki-laki menggunakan sutra itu dibolehkan asalkan campuran bahannya itu bahan selain sutra lebih banyak daripada sutranya. Misalnya ada jenis kain digabung dengan sutra. Jenis kain ini bukan sutra, persentasenya jauh lebih banyak dibanding sutranya, masih bisa. Tapi kalau emas tidak pakai persentase, mau dia sedikit ada emas di situ, cincin, kalung, gelang, apalagi. Walaupun sedikit, bagi laki-laki haram digunakan. Dan keharaman ini juga berlaku di dalam al-awani, perabotan, piring emas, sendok emas, gelas emas. Man akala, kata Rasulullah, siapa yang makan menggunakan piring emas, au syariba, atau dia minum menggunakan gelas emas, maka sungguh julkira fi batnihi, dia sedang menyalakan api dalam perutnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincin itu disebut khatim, Nabi disebut cincinnya para nabi, khatimun nabi. Salah satu ulama besar bernama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali bahkan menulis kitab khusus tentang masalah cincin. Ya, beliau lahir tahun 736, wafat 795 Hijriah. Judul kitabnya Ahkamul Khawatim, hukum cincin. Di situ kita bisa mengetahui bagaimana pendapat-pendapat para ulama terkait masalah hukum menggunakan cincin. Ada cincin Nabi Sulaiman. Suyuti ceritakan dalam kitab Khosaisul Kubra. Suyuti lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di dalam kitab Khosaisul Kubra, cincinnya Nabi Sulaiman itulah yang beliau gunakan dan Allah berikan kemuliaan sir di cincinnya itu sehingga bangsa jin tunduk kepadanya. Dan tulisan dari cincin Nabi Sulaiman itu di situ ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suyuti diceritakan di kitab Khosaisul Kubra, Kifayatul Labib. Cincin yang Nabi miliki juga dapat hadiah dari Raja Ethiopia, Raja Najasyi. Makanya di dalam kitab Muntahasul, Syekh Yusuf Al-Lahji itu menyebutkan karena khatimuhu adalah cincin Nabi SAW minal Habasyah, berasal dari Habasyah Ethiopia. Fi riwayat min fiddah, cincinnya Nabi terbuat dari perak. Wa fussuhu min Habasyah, dan mata cincinnya itu berasal dari Habasyah. Itu warna hitam mata cincinnya Rasul. Ada cincin Nabi fungsinya sebagai stempel, surat distempel. Ya. Di situ ada tulisan Allah dan nama Rasulullah, Allah Rasulullah. Itu Nabi gunakan selain sebagai cincin juga sebagai stempel surat. Dan itu diriwayatkan ketika Sulh Hudaybiyah, Nabi stempel pakai cincin. Kebiasaan di zaman itu surat para raja itu kalau dapat kiriman surat, kalau tidak ada stempel mereka nggak terima. Jadi zaman itu penggunaan stempel surat itu sudah berlaku, sudah jadi satu undang-undang internasional di zaman itu. Sehingga Rasulullah selain menggunakan cincinnya beliau itu juga dijadikan stempel. Jadi ada berarti dari ini ada beberapa cincin Rasul, ada beberapa. Dan juga tulisan Allah dan Rasulullah itu di cincin yang beliau gunakan stempel juga itu dapat diketahui di dalam riwayat ketika beliau masuk ke toilet selalu melepas cincin. Yang dimaksud cincin yang dilepas itu cincin yang ada tulisan Allah dan Rasulullah. Karena itu simbol, ya, nama yang memiliki simbol kemuliaan, sifatnya simbolik. Sehingga Nabi lepaskan itu, tidak masuk ke toilet melainkan beliau lepas karena ada nama Allah dan nama Rasulnya di situ. Nah ini terkait cincinnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga istilah namanya
khatam nubuwah. Khatam an-nubuwah, segel kenabian. Segel kenabian. Jadi semua para nabi itu diceritakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Wasail Usul, juga Imam Tirmidzi ya dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Segelnya para nabi itu fi dhahrihi alamah, dalam kitab Maulid, fi dhahrihi alamah, di punggungnya ada tanda kenabian, baina katifain, di antara dua pundak, dia posisi di tengah. Khususnya Rasulullah SAW itu punya tanda itu, seperti telur burung puyuh, dia gumpalan daging ditutup oleh rambut, posisinya di antara dua pundak. Riwayat yang lain menyebutkan seperti koin dinar dan dirham, bundarannya itu. Dalam riwayat yang lain, versinya Ibnu Arabi, berupa cahaya. Itu namanya segel kenabian, tanda kenabian, khatamun nabiyin, khatamun nubuwah, khatamun nubuwah. Dulu ada sahabat mencari kebenaran agama, dia berpindah-pindah ke agama satu, pindah ke agama lain, ingin mencari kebenaran agama yang benarnya agama apa. Luar biasa proses pencarian agama yang benar. Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Persia sampai ke Madinah, yaitu Salman Al-Farisi. Singkat daripada cerita, guru terakhir yang beliau belajar itu pendeta misalnya. Tapi pendeta ini pendeta yang masih mutamasikan bil kitab as-sahih, masih berpegang dengan kitab Injil yang masih murni, masih asli. Sehingga pendeta ini dijadikan guru oleh Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam. Dia belajar, dan pendeta ini baik, akhlaknya baik, pengamalan agamanya baik, orangnya soleh. Sampai akhirnya pendeta ini meninggal. Sebelum wafat, dia memberikan wasiat kepada Salman Al-Farisi. Dia mengatakan nanti akan muncul Nabi di Tihama, di wilayah Tihama, di Makkah. Tidak lama lagi dia akan muncul. Saya mau meninggal, mungkin saya setelah ini akan wafat dalam keadaan sekarang. Maka saya pesankan kepadamu, carilah Nabi tersebut, beriman kepadanya. Dia tinggal nanti lahir di kota Makkah dan akan hijrah di satu tempat yang penuh dengan kebun, Yathrib. Kemudian Salman Al-Farisi meminta tanda-tanda bahwa itu adalah Nabi. Maka pendeta itu mengatakan ada 3 tanda utama. Yang pertama, Nabi ini tidak menerima sedekah. Dia tidak menerima sedekah, apalagi zakat. Tapi kalau hadiah, beliau terima. La yaqbalu sadaqah wala zakah, walakin yaqbal sadaqah al-hadiyah. Walakin yaqbal al-hadiyah. Sedekah, zakat dia tidak terima, tapi kalau hadiah dia terima. Itu tanda kedua. Tanda pertama, tidak pernah menerima sedekah, tidak pernah menerima zakat. Tanda kedua, menerima hadiah. Dan tanda ketiga, ada segel kenabian di punggungnya. Fi zahrihi alamah. Fi zahrihi alamah. Akhirnya Salman Al-Farisi singkat cerita berangkat jadi budak, diperjuang ini dari budak sampai tiba di Madinah. Jadi beliau tiba terlebih dahulu, Nabi belum hijrah. Dapat informasi, tuannya perintahkan dia panen kurma, buah kurma, naik di pohon. Dia lihat dari kejauhan itu ramai orang sedang berkumpul. Ditanya,
Ada apa itu? Dalam hatinya dia bertanya, lagi kumpul di situ sedang ngapain? Tiba-tiba tuannya datang. Tuannya mengatakan, itu lagi ramai di sana, itu lagi menyambut katanya aku seorang nabi. Karena tuannya orang Yahudi. Yang datang ini katanya aku sebagai seorang nabi. Sama Farisi turun dari pohon, minta izin sama tuannya, meminta beberapa kurma, dikasih sama tuannya. Tiba Rasulullah sama Farisi memberikan kepada Nabi kurma dan mengatakan, ini kurma saya sedekahkan buat. Tujuannya mau observasi, mau tes, benar tidak? Kalau seandainya sedekah itu dimakan oleh Nabi, berarti tanda pertama ini gugur. Berarti bukan Nabi. Maka Salman itu mengatakan, ini saya berikan kepadamu sedekah. Nabi terima. Dia perhatikan, ternyata Rasulullah membagikan semua itu ke sahabat. Dan satu bukti pun Nabi tidak makan. Oh, berarti tanda pertama sudah terbukti benar. Tanda kedua, besok harinya atau beberapa hari itu, riwayat bawa lagi ke rumah. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Disodorkan lagi, wahai Muhammad, ini kan belum Islam. Ini saya kasih hadiah kurma. Nabi terima. Dia memperhatikan lagi, ternyata Nabi bagikan kepada para sahabat. Memang tradisi Nabi itu bagi dulu ke orang. Setelah itu akhir baru Nabi makan. Ya, itu akhlaknya Rasul. Karena dalam riwayat itu dikatakan sakhirul qaum akhirul syurba. Yang memberikan hidangan kepada tamu atau kaum, dia yang paling akhir yang minum. Dia paling akhir yang makan. Jadi akhirnya Nabi sudah berikan semua kepada sahabat. Bagian akhirnya Nabi makan. Berarti dia diterima. Ya. Sisa bukti yang ketiga. Alamat yang ketiga itu agak sulit. Harus lihat punggung. Tanda kenabian Nabi ada di punggung beliau. Tapi harus dibuktikan. Jadi yang ketiga ini kalau terbukti, ya yakin sudah inilah Nabi yang menjadikan itu. Dia cari kesempatan bagaimana mau lihat ya, tanda kenabian di punggungnya Rasul. Dapat satu momentum ada satu sahabat wafat, meninggal dunia. Ya, Nabi ikut mengiringi jenazah tersebut sampai di kuburan. Salman Al-Farisi sengaja posisinya di belakang Nabi. Kalau lihat tuh ada tanda-tanda, tapi sulit, tertutup dengan pakaian, dengan jubah, dengan khomis. Nah, ternyata waktu Nabi berdiri di depan kuburan tersebut, Salman Al-Farisi di belakang Nabi mengetahui apa maksud dari Salman Al-Farisi, apa niatnya, tahu. Jadi Rasulullah sengaja melonggarkan mereka, diperlihatkan khusus di belakang. Dilonggarkan jubahnya. Kemudian di belakangnya itu kan Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi tunjukkan tanda kenabian di punggungnya. Setelah itu beliau mengatakan keislaman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan kita tahu ya, ada riwayat Nabi itu bisa melihat bagian depan dan belakang itu sama. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Ini arakum min khalfi. Saya bisa melihat kalian dari belakang. Kama arakum min amami. Sebagaimana saya melihat kalian dari depan. Jadi Rasulullah punya pandangan mata itu dua sisi, bagian depan dan belakang, dan penglihatannya sama. Wafil hadis, orang yang sholat jadi makmum, rukunya agak benar, sujudnya tidak benar, Nabi jadi imam. Selesai sholat Nabi tahu, kamu fulan, rukunya diperbaiki. Ini bicara permata. Tadi ruku kamu belum sempurna, kamu punya sujud belum sempurna, kamu punya ini belum sempurna, seterusnya. Dari mana beliau tahu? Sedangkan beliau jadi imam waktu itu, karena penglihatan lewat belakang punggung beliau. Ya, itu khususnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
disebut khatamun nubuwah. Fi dhahrihi alamah, di punggungnya itu ada tanda kenabian. Ibn Arabi mengatakan dia cahaya, tanda kenabian itu cahaya. Ada satu orang profesi sebagai dokter di zaman itu, di zaman Rasul. Dia datang ingin periksa Nabi. Jadi dia berpikir bahwa tanda kenabian itu penyakit. Dia pikir itu ada penyakit. Dia katakan, wahai Rasulullah, bisa saya periksa? Ini ada menonjol di punggung. Saya dokter, nanti saya bisa sembuh kan? Kata Nabi, Allah lebih pulang taufik. Yang dokter itu Allah. Kami itu hanya kawan. Maknanya apa? Hakikat penyembuhan itu bukan dari manusia, dari Allah. Kau hanya perantara. Tapi yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Allah yashfi. Allah dia yang menyembuhkan. Jadi dia berpikir itu adalah penyakit. Saya baca di kitab namanya Tawafatul Atibba, karangan Ibnu Juljul. Namanya Ibnu Juljul, ulama Darus dan dokter juga. Tawafatul Atibba, ya, membahas tentang manaqib, tarajum, biografi para dokter-dokter yang ada di zaman itu dan juga di zaman Rasul SAW. Diperiksa punggungnya Nabi, ini ada benjolan di giginya, itu penyakit. Rasul katakan itu segel kenabian. Segel kenabian. Namanya khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah. Kalau khatamun nabi penutup para nabi. Kalau khatamun nubuwah segelnya para nabi. Tanda, alam. Ibnu Arabi mengatakan itu cahaya. Dia segel, dia gumpalan daging tapi mengeluarkan cahaya. Ya, orang bisa melihat itu. Orang-orang tertentu bisa melihat itu bukan sembarangan segel itu. Tapi dia ada cahaya. Itu namanya khatamun nubuwah. Segel para nabi. Wal khatam ala syai' wa tabu alaihi hatta la yadkhuluhu syai'un wa minhu khatmul kitab. Khatmul kitab. Khatmul juga artinya penutup. Penutup biasa kita mengatakan khatamul Quran. Khataman Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Itu dari kata itu juga khatam. Khatam. Khitam juga sama. Khitam, penutup. Dan makna ini hampir sama dengan firman Allah gisyawatun. Gisyawatun al-ghita'u man ghasyahu idza ghattahu wa minhu al-ghasyiyah. Jadi dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ini fi qulubihim, ya, gisyawah. Dalam hati mereka itu ada gisyawah, penutup. Itu maknanya penutup sama. Hari kiamat juga disebut dari kata itu, al-ghasyiyah. Kenapa hari kiamat disebut dari kata penutup? Wa hiya al-qiyamah ya, karena dia menutup manusia dengan hal-hal yang mencekam. Maka dinamakan kiamat dengan penutup juga dari kata al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah maknanya yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk di tafsiran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ibtada'at as-surah al-karimah bi dzikri awsafil muttaqin. Surat Al-Baqarah ini pembukaannya menceritakan karakteristik orang-orang bertakwa. Kalau kita perhatikan di sini Allah ceritakan ciri-ciri orang bertakwa itu seperti apa.
Yang pertama di sini alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama orang bertakwa di mukadimah prolog dari surat Al-Baqarah, dia percaya hal yang ghaib. Kita tidak pernah melihat surga, tapi kita percaya surga itu ada. Modalnya apa? Kita yakini apa yang Nabi sampaikan itu benar. Jadi dia hanya yakin, tidak perlu pembuktian. Itu yang namanya iman. Neraka juga ghaib. Kemudian apa lagi? Yaumul kiamah juga ghaib, alam kubur juga ghaib. Kita belum pernah lihat. Kalau Allah saya tidak berani katakan ghaib. Allah itu ada, wujud. Ya. Makanya di tafsiran Isyari, ya, tafsiran para sufi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsirnya mengatakan makna bil ghaib di sini makhluk. Jadi surga, neraka, jangan Allah. Jangan Allah. Karena Allah tidak ghaib. Justru kita ini yang ghaib. Kita ini semua di ghaib semua. Eksistensi kita ini itu karena kehendak Allah. Tapi hakikatnya kita ini tidak ada. Makanya orang ini makhluk wujuduhu ba'da adami. Wujuduhu ba'da adanya dia sesudah ketiadaan. Atau adanya dia dari ketiadaan. Kita ini ada sebelumnya tidak ada. Yang ada duluan ruh apa jasad? Ruh dulu. Ruh itu ada sebelumnya tidak ada. Gak boleh kita katakan ruh sudah ada, adanya tidak ada awal. Gak boleh, itu hanya Allah yang punya sifat itu. Makanya Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran, Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batin. Yang paling awal saya tahu. Maknanya apa itu? La awwala lahu. Awalnya Allah tidak ada awal. Tapi awalnya kita ada awal. Awalnya kita dari mana? Dari tidak ada menjadi ada. Berarti yang gue kita gak wujud sebenarnya. Kita gak wujud, kita ghaib. Kalau kita masih ada, karena Allah ada kita. Maka ayat ini dihindari oleh golongan para asfiya. Mereka mengatakan Allah itu ada, yang ghaib di sini makhluk. Jadi dimaksud ini berbicara surga, neraka, alam kubur, bukan berbicara Allah. Karena yang menerjemahkan Allah diartikan secara apa? Diartikan secara literal. Karena Allah tidak dilihat. Siapa katakan Allah tidak bisa dilihat? Buktinya dalam hadis di yaumil qiyamah dilihat oleh orang beriman. Bukan Allah tidak bisa dilihat, bukan Allah tidak ada. Tapi kita tidak mampu melihat. Kita yang tidak mampu melihat. Allah yang ada. Karena kita ghaib, mau melihat yang wujud gak bisa. Jadilah perdebatan di kalangan para ulama di akhirat nanti, waktu di dalam surga, kenikmatan surga yang tertinggi adalah melihat Allah. Ibnu Nuhas menulis kitab khusus tentang masalah ru'yatullah, melihat Allah. Kesepakatan ulama di dunia gak ada yang bisa melihat Allah di saat dia hidup, kecuali Rasulullah waktu Mi'raj. Tapi di surga mereka mengatakan salah satu nikmat terbesar melihat Allah. Waziyadah dalam Al-Quran ada tambahan nikmat, waziyadah itu adalah melihat Allah. Muncul pertanyaan, apakah kita melihat Allah pada waktu itu menggunakan mata yang kita gunakan di dunia ini? Atau Allah menciptakan mata versi baru yang jangkauannya mampu melihat Allah? Nah di sini terjadi perbedaan pendapat. Saya secara pribadi cenderung ke pendapat yang mengatakan Allah menciptakan mata baru kita. Frekuensinya yang kita gunakan di dunia ini gak akan bisa nyambung dengan frekuensi melihat Allah.
Sehingga Allah ciptakan mata yang lebih canggih lagi di surga, yang frekuensinya itu Allah Ta'ala bisa jadikan terhubung sehingga bisa melihat Allah Ta'ala. Berarti Allah itu mata kita saja yang goib ini. Wajib wujud, wajib ada. Tapi kalau baca kitab tafsir biasa ya dijelaskan begitu. Kita baca yang versi isyari. Versi isyari dalam masalah melihat Allah, pembahasannya bahwa Allah itu ada tapi kita yang tidak mampu melihat. Pendapat ketiga mengatakan melihat dengan mata hati. Jadi di surga nanti kita hanya mampu melihat Allah dengan mata hati. Karena mata fisik ini tidak mampu menjangkau, tapi mata hati itulah yang mampu menjangkau. Dalam Al-Quran selalu Allah firmankan berbentuk jamak, kata hati, ya. Sam'a wal absar wal afidah. Sam'a wal absar wal afidah. Sam'a tunggal, absar jamak. Al-afidah jamak. Absar itu mata hati, al-afidah hati. Jadi kata absar bentuknya jamak, artinya frekuensinya banyak, kuat. Dengan mata hati itulah mereka bisa melihat Allah di akhirat, bukan mata yang ada fisik. Para sufi mengatakan hati memiliki mata, dan mata yang ada di hati bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata yang ada di kepala. Itu pernyataan Salah Tusai ikuti oleh Abu Mu'ayyid dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tawbatatul Tasbih. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan penafsirannya di pertemuan berikut. Ya, tentang sifat-sifat orang-orang bertakwa. Tadi baru satu ya, alladzina yu'minuna bil ghaib.